Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Saidah, NIM 2506051101163. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa tema atau judul yang pernah saya presentasikan di dalam kelas. Antara lainnya yaitu ada layanan sistem operasi, struktur sistem operasi, dan prosesnya. Yang mana matkulnya itu yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Muhammad Amin Haryadi MT. Oke, langsung saja. Yang pertama ada layanan sistem operasi. Nah, sistem operasi menyediakan beberapa layanan untuk mendukung eksekusi program dan interaksi pengguna, antara lainnya yaitu ada eksekusi program. Nah, di eksekusi program ini adalah proses menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam sebuah program komputer oleh CPU atau biasa kita sebut dengan Central Processing Unit. Dengan kata lain, saat sebuah program dieksekusi, komputer menerjemahkan dan melaksanakan instruksi sebagai kode yang ditulis oleh programmer satu persatu agar menghasilkan hasil atau output yang diinginkan. Selanjutnya, ada operasi input dan output. Nah, operasi input atau output ini adalah operasi atau kegiatan komputer untuk menerima data dari luar atau biasa kita sebut dengan input dan mengirim data keluar atau biasa kita sebut dengan output. Selanjutnya ada manajemen file. Nah, manajemen file itu adalah proses mengatur, menyimpan, mengakses, dan mengelola data atau informasi dalam bentuk file di dalam sistem komputer. Tujuan utamanya adalah agar pengguna dan sistem operasi dapat menemukan dan menggunakan file dengan mudah, aman, dan efisien. Selanjutnya, yang ketiga ada komunikasi antar proses. Nah, komunikasi antar proses biasa disebut dengan Inter-Process Communication atau IPC, adalah mekanisme yang memungkinkan dua atau lebih proses dalam sebuah sistem operasi untuk saling bertukar data atau informasi. Proses bisa berada dalam satu komputer atau bahkan di komputer berbeda dalam jaringan. IPC penting karena proses dalam sistem sering membutuhkan koordinasi, bekerja sama secara efisien. Sederhananya, komunikasi antar proses adalah cara bagi dua atau lebih program untuk saling berbicara dan bertukar data. Selanjutnya, ada penanganan error. Nah, penanganan error adalah proses dalam pemrograman untuk mendeteksi, menangani, dan merespon kesalahan atau biasa kita sebut dengan error yang terjadi pada program dijalankan agar program tetap berjalan dengan baik atau memberi informasi yang jelas kepada penggunanya. Nah, secara sederhananya ini seperti memberikan asuransi pada program supaya tidak ada crash ketika menghadapi kondisi yang tak terduga. Selanjutnya, yang terakhir ada keamanan sistem. Nah, keamanan sistem adalah serangkaian langkah, prosedur, dan teknologi yang diterapkan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman, gangguan, atau akses yang tidak sah. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Sederhananya, keamanan sistem adalah cara untuk menjaga komputer dan data agar tetap aman dari orang yang tidak berhak dan dari berbagai ancaman. Tujuannya supaya data tetap rahasia, tidak berubah, dan bisa digunakan kapan saja. Oke, selanjutnya ada struktur sistem operasi. Nah, struktur sistem operasi merujuk pada cara komponen-komponen internalnya di organisasi. Beberapa struktur umum meliputi, yaitu ada monolitik, yang berarti semua fungsi dalam suatu model besar. Ada layered, terbagi dalam lapisan-lapisan fungsional. Ada microkernel, hanya fungsi inti dalam kernel, sisanya di model eksternal. Yang terakhir ada modular, yaitu kombinasi antara monolitik dan mikrokernel. Selanjutnya ada proses.
Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sistem operasi bertanggung jawab untuk membuat, menjadwalkan, dan mengelola proses. Setiap proses memiliki status, ruang memori, dan informasi kontrol yang disebut proses control block atau PCB. Nah, berikut adalah komponen-komponen proses yang terdapat di PCB. Oke, pertama ada ID proses. Nah, ID proses atau disebut juga dengan proses ID atau PID adalah nomor unik yang sering dipakai sistem untuk mengenali dan mengatur setiap program yang sedang berjalan. Nah, proses adalah program yang sedang dijalankan. Contohnya seperti Chrome, WhatsApp Desktop, Word, File Explorer. Nah, semua yang saya sebutkan tadi itu punya ID proses masing-masing. Selanjutnya ada status proses. Ada ready, running, waiting. Nah, ringkasannya ready ini siap berjalan. Siap berjalan maknanya. Dan running ini makna sederhananya yaitu sedang berjalan, sedangkan waiting makna sederhananya yaitu menunggu sesuatu. Selanjutnya ada register CPU. Nah, register CPU adalah ruang penyimpanan kecil yang sangat super cepat yang dipakai CPU untuk memproses data secara langsung. Semua perhitungan CPU selalu lewat register terlebih dahulu. Selanjutnya ada informasi manajemen memori. Nah, informasi manajemen memori adalah cara sistem operasi mengatur penggunaan memori komputer atau disebut juga dengan RAM agar proses-proses bisa berjalan dengan efisien. Nah, sistem operasi harus tahu siapa yang menggunakan memori, berapa banyak, dan di mana letaknya. Oke, selanjutnya di sini yang terakhir saya akan perlihatkan, review jurnal. Review dan hubungan dengan layanan sistem operasi mengenai jurnal yang berjudul Convolutional Neural Network for Software Defect. Nah, kategorinya yaitu an empirical validation oleh Ruchika Malhotra dan Madhukar Cherukuri. Oke, jurnal ini mencoba menjawab tantangan nyata dalam dunia rekayasa perangkat lunak. Bagaimana mengklarifikasi perangkat lunak secara otomatis agar tim pemelihara bisa bekerja lebih efisien. Ini penting karena tidak semua cacat punya dampak yang sama. Beberapa bisa ditunda, tapi yang lain bisa menyebabkan kerusakan besar jika tidak segera ditangani. Oke, di sini ada kekuatan, bisa teman-teman lihat sendiri, dan kelemahannya. Langsung saja kita bahas ke kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya adalah jurnal ini tidak hanya relevan untuk mengembangkan perangkat lunak secara umum, tetapi sangat spesifik dan aplikatif dalam konteks layanan sistem informasi. Dengan mengotomatisasi klarifikasi cacat dan memprioritaskan perbaikan berdasarkan dampaknya terhadap sistem, model ini kontribusi langsung pada peningkatan keandalan, efisiensi, dan kualitas layanan sistem operasi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.